Zetamind kan? Zetamind Studio ya. Sebuah PH lokal, PH lokal. Dan kalau kita bicara masalah sensor Pak, kalau kita bicara masalah sensor, saya berani memproklamirkan bahwasanya Zetamind itu mungkin satu-satunya PH lokal yang filmnya sadar akan sensor. Ya, kita sudah punya 3 film yang kita daftarin ke sensor. Salah satunya ada Radio Ramli, terus Arumi Night is Blue, yang terakhir Radio Bacik Mahmud. Walaupun ini sebenarnya perkenalan juga unik ke sensor, tapi nanti saya cerita. Saya kira cukup itu aja. Oke, nah kita lihat Pak Fajri banyak membuat atau mensutradarai beberapa film. Tentunya ini menjadi tantangan, ada pasti tantangan terbesar dalam pembuatan film, apalagi di Kota Batam. Bagaimana sinias Bapak sendiri dengan komunitas menghadapi tantangan tersebut? Apa saja tantangan-tantangan? Kalau kita bicara tantangan, saya sangat yakin dan percaya semua yang hadir di sini, dari komunitas film, dari Bapak juga, dari teman-teman mahasiswa yang mulai mengerjakan film, pasti akan setuju. Tantangannya apa? Kalau kita di daerah, tantangannya ialah pendanaan, ya kan? Pendanaan. Kalau masalah perizinan, alhamdulillah Pak Soleh, Pak Satya, tadi Bapak Dinas Pariwisata, Bapak Hardi, itu bisa kita bilang adalah bapak filmnya orang Batam. Beliau selalu menyempatkan memberi ruang, memberi waktu untuk kita untuk berdiskusi. Gitu. Itu tantangan terbesarnya adalah pendanaan. Dari segi alat dan sebagainya? Alat kan sekarang bisa disewa. Alat kita mungkin sudah cukup punya gitu, untuk proper untuk syuting. Tapi lebih ke pendanaan sebenarnya. Lebih ke pendanaan. Tapi kalau misalnya kita lihat setelah misalnya ada bantuan dari pemerintah, ya, begitu tentang pendanaan, tentunya ada tantangan tidak tentang penindustrian, maksudnya pendistribusian ya, pendistribusian kepada masyarakat untuk film-film lokal ini. Kita tahu minat masyarakat kalau misalnya di Batam tuh seperti apa untuk film lokal? Untuk film lokal saya kira cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kita berkaca dari filmnya, ada beberapa film lokal yang sempat tayang di Batam. Salah satunya Hantu Sailadi, kalau saya nggak salah itu mampu meraup penonton sekitar 20 ribuan kalau saya nggak salah ya. Terus ada film Ramli Oi Ramli yang walaupun tidak diputar secara masif di bioskop, kita lewat pemutaran indie, itu mampu mengumpulkan penonton sekitar 16.000. Nah, tantangannya adalah kita tuh tidak punya ruang, bisa dibilang ruang terbuka atau gedung pertemuan yang bisa menjadi alternatif pengganti bioskop. Itu masalahnya. Jadi kalau kita punya film mau katakanlah dikomersilkan untuk kepentingan komersil, mau nggak mau harus ke bioskop. Nah, sementara di daerah lain itu ada alternatif bioskop biasanya, ya ada alternatif gedung pemutaran. Nah, itu tantangan kita. Sementara regulasi untuk masuk ke bioskop itu susah karena harus bersaing dengan banyak pihak. Oke, kan beberapa film itu sempat terdistribusi sampai di Italia. Itu bagaimana ceritanya? Nah, kalau yang Ramli itu lebih tepatnya saya kurang tahu karena itu kerjaannya produser. Nah, dia yang punya link ke Italia. Ya. Tapi kalau Radio Bacik Mahmud itu masuk ke film terpilih di pertukaran budaya di Turki. Ya. Dan itu kerjaannya lewat Pusbang Film, Pusbang Film. Jadi pihak Turki menghubungi Pusbang Film, pilih mana-mana yang film yang bisa mereka tayangin. Pusbang Film pilihnya Radio Bacik Mahmud. Kalau untuk
awal perkenalan dengan lembaga sensor film tentunya. Nah ini unik nih. Jadi mau di sini Bu Dewi. Jadi sewaktu kita sewaktu Zetamind mau produksi filmnya Radio Ramli, itu kan kita paham-paham lah kalau lokal ini budgetnya terbatas, ya kan, budgetnya terbatas. Jadi ada bisikan ke kita bahwasanya kalau kita harus nembus ke nasional, SS1 atau lembaga sensor film butuh budget tuh sekian-sekian dengan regulasi yang apa dalam tanda kutip susah, ya kan. Jadi bisikan seperti itu ngebuat kita agak udah deh, gak usah bikin sensor gitu kan. Dan ternyata Ramli itu punya rezeki, jadi mau ditayangin di TVRI nasional, jadi mau nggak mau harus ada sensornya gitu kan, harus ada sensornya. Dan saat itu kita juga dibantu sama Bos Bang Film untuk membuat sensornya, dan ternyata bisikan yang kita dengar kemarin itu tidaklah betul teman-teman ya. Apalagi sekarang sensor film itu bisa diurus lewat online. Nah nanti Pak Satya yang akan menjelaskan seperti itu ya, bisa diurus lewat online dan biaya juga tidak sebesar seperti yang saya dapat bisikan kemarin gitu. Nanti untuk itu biar Pak Satya yang jelaskan. Dan seperti saya bilang tadi ya, setelah Ramli dapat sensor, seperti yang bilang tadi, Zetamind sadar akan sensor. Semua film yang diproduksi oleh Zetamind itu kita daftarin ke lembaga sensor, dan termasuk film yang akan datang baru Ya, ceritain sedikit dong, kita korek-korek ini. Apakah dari Zetamind dan Nifikiwa ada proyek terbaru atau proyek yang sedang berjalan saat ini? Jadi kita baru saja selesai editing tuh ya, itu bapak itu yang jadi Zetamind kerjasama sama Nifikiwa itu baru saja selesai sebuah film, dan ini agak unik, maksudnya kenapa saya bilang unik, agak di luar dari kebiasaannya Nifikiwa sama Zetamind ya. Kita ngangkat sebuah kisah nyata tentang tenggelamnya kapal pembawa TKI ilegal pada tahun 2002 di Longsan. Korbannya ada 7. Yang paling tragis adalah di antara korbannya ada ibu dan anak kecil umur 4 tahun. Jadi ceritanya terinspirasi dari kisah nyata itu. Dari beberapa banyak film yang sudah diproduksi oleh Zetamind dan Nifikiwa, adakah yang paling tersulit dikerjakan gitu, selain yang proyek saat ini lagi berjalan toh, yang nanti akan diputarkan? Bukan tersulit ya, karena setiap film itu punya kesulitan masing-masing. Apalagi kita berangkat dari ketidaktahuan gitu. Kita bukan orang film, kita tidak sekolah film gitu loh, seperti teman-teman sekarang dari Poltek dapat materi tentang film. Saya tidak mendapat itu sama sekali gitu. Saya punya modal bikin film itu karena dulu waktu SMA pernah main film, kalau sekarang itu sinetron lah ya, di TVRI Palembang. Modalnya cuma itu aja, sama ada satu teman dia bilang dia bisa ngedit, saya lihat editannya ada orang bisa terbang. Itu cuma modal kita bikin film. Nah, jadi setiap bikin film punya kesulitannya masing-masing gitu. Di Ramli 2 hari kita pertama syuting saya jatuh, kaki saya retak, jadi saya sudah direct dari kursi roda. Tapi memang di film terakhir itu tantangannya yang paling banyak, karena kita harus berhadapan dengan yang namanya alam. Kita syuting di laut, kita syuting di pantai. Bayangin, sini siapa yang suka ke direct atau produserin atau apa, boleh tunjuk tangan? Dari Poltek mungkin teman-teman, dari Poltek, dari UPB. Ya, Bapak. Jadi kita itu syuting maghrib, ya, di pinggir pantai itu malam. Harapannya barang ini kelar jam 12, ya, jam 12.
Jadi terjadilah kejadian kapal kita mati di tengah laut, sampan kita mati. Jadi hujan deras lagi saat itu, hujan deras lagi. Jadi kita sampai di pantai itu pukul jam sekitar jam 9. Begitu saya sampai, yang bertanggung jawab lokasi bilang sama saya gini, "Bang, sepertinya kita harus segera syuting. Karena kalau kita tidak segera syuting, ini air laut makin lama makin naik. Yang ada kita nggak bisa syuting. Jangan syuting, pulang pun susah." Jadi bayangin. Jadi saat itu script, shortlist saya nggak pakai. Script saya nggak pakai. Script saya bikin di tempat, shortlist saya bikin di tempat. Dan apa yang terjadi? Kita kejar-kejaran sama waktu, dan ternyata sampai jam 4 pagi air laut hanya berkurang sekian persen saja. Itu salah satu kesulitan, itu salah satu karena berhubungan dengan alam. Karena alam kita tidak bisa menebak, begitu. Dia punya kuasanya sendiri. Saya kira itu sih. Baik, berikan tepuk tangan untuk Bapak Fajri Andika. Tadi kita sudah lihat dan mendengar bersama bagaimana tentunya dinamika perfilman di Kota Batam. Dalam hal ini kita lihat dari sudut pandang Bapak Fajri Andika tentunya. Pak Fajri Andika, untuk yang terakhir, bagaimana Pak Fajri melihat perkembangan perfilman lokal di Kota Batam dalam beberapa tahun terakhir? Apakah bisa dinilai film-film lokal karya anak-anak Batam ini bisa bersaing dengan film nasional? Saya kira sangat bisa ya, sangat bisa. Karena sekarang skill dari para pembuat film lokal itu udah mulai di-upgrade ya. Banyak dari teman-teman yang sekarang mulai terlibat dari produksi-produksi besar, dari produksinya Infinite ya. Kemarin itu kalau nggak salah ada produksi Monkey Man itu buat di Batam, terus ada produksi series Netflix segala macam gitu. Dan saya kira sangat bisa. Dan satu keunggulan Batam ketika saya radio Pak Cik Mahmud diputar di Jambi, diputar di Jogja Film Academy. Keunggulan dari Batam adalah talent time. Mereka percaya bahwasanya Batam itu punya talenta yang bisa dibilang setara sama nasional. Mungkin ya kesempatan mungkin dikit yang kita dapetin gitu. Tapi secara skill, secara talenta, saya berani bilang kita nggak kalah dengan nasional. Tapi kesempatan yang kita agak kurang mendapatkan gitu. Oke, baik. Jadi kesempatan itu yang kurang, tapi untuk talenta Batam bisa di top jempol ya Pak ya. Baik. Untuk teman-teman, kalau misalnya mau ada pertanyaan, kita buka di sesi 1 3 pertanyaan. Kalau misalnya masih dipikirkan dulu, bisa dikumpulkan, nanti di akhir sesi kita buka serentak untuk ketiga narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, itulah tadi pemaparan singkat tentang dinamika perfilman di Kota Batam oleh Bapak Fajri Andika. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber pertama kita. Dan kita akan beralih ke narasumber kedua kita, yang akan membahas tentang regulasi bidang perizinan film, yaitu yang teristimewa Bapak Muhammad Soleh Artiawan Eskom. Berikan tepuk tangan yang meriah dari Direktorat Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Berarti kalau di Batam mesti pantun dulu ya Pak.
Tadi ini ke Google terus terang. Saya pantun ya. Cahaya lilin bertabur bintang. Lampunya redup diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, assalamualaikum kami haturkan. Yang saya hormati Bu Dewi dari Lembaga Sensor Film, Pak Satya, dan juga Pak Fajri, karena saya ketemu Mas Fajri, saya udah berapa kali ngadain kegiatan di sini, dan juga moderator, terima kasih, dan juga teman-teman semua yang telah hadir pada acara kegiatan ini. Saya dari Direktorat Film, Musik, dan Seni, dulunya Pusbang Film. Tadi Mas Fajri sampaikan dulunya Pusbang Film, karena reorganisasi kita menjadi direktorat, jadi namanya tadi Direktorat Film, Musik, dan Seni. Terkait dengan perizinan ya, sebenarnya tadi Mas Fajri udah nyinggung, ternyata tadi Mas Iwan ya denger ya, sensor itu dengan perizinan tidak mahal. Nah, memang saya juga, ini bukan Mas Fajri aja, Mas Iwan dan Ibu Dewi dan juga Mas Ed, itu ada yang menyesuaikan sampai 20 juta. Besar, saya fair aja. Nah, tapi saya bilang ini biru jasa apa gitu. Karena kalau biru jasa oke lah gitu kan, tapi jangan bilang maaf di kami bayar sekian, di lembaga sensor bayar sekian, itu nggak boleh. Tapi kalau memang dia jasa dia untuk ke Jakarta sekian gitu kan, nah itu lain masalah kan gitu kan. Nah itu Pak Padi ya, jadi Pak Padi udah tahu informasi sebenarnya sensor itu tidak mahal ya Bu Dewi ya. Itu hanya satu film maksimal 400.000 ya, 200 ke Indonesia, jadi nggak sampai 20 jutaan Pak. Nah itu, makanya teman-teman itu mungkin ngapain saya izin saya sensor kalau biaya segitu, ya biaya saya dari mana? Nah itu, jadi itu udah disampaikan Mas Fadli tadi bahwa memang kita itu tidak memerlukan biaya banyak untuk sensor, apalagi sekarang maaf ya, sudah online, jadi tidak perlu lagi kita datang ke Jakarta. Saya kesini bolak-balik biayanya adalah 3 juta rupiah tiketnya, kurang lebih segitu. Jadi kalau itu mahal untuk sana ya sekarang sudah online. Terkait dengan materi yang saya sampaikan, bukan materi ya, informasi yang saya sampaikan, mungkin saya diri aja Pak ya. Pak, saya diri. Terkait dengan perizinan, memang ini regulasi dari Undang-Undang Perfilman Bapak, teman-teman semua. Kenapa ini kita mesti sampaikan? Karena biar Bapak nantinya kalau tadinya jadi dari komunitas ya Mas Fadri ya, akan terjun ke dunia film, nanti bentuknya PT, PH, kita mesti ada perizinannya gitu ya. Sebenarnya perizinan itu dulu waktu zamannya masih menggunakan Undang-Undang 33 itu adalah namanya izin usaha perfilman, IUP, dan tanda daftar usaha perfilman. Di tahun 2019 era Pak Jokowi waktu itu kena Omnibus Law teman-teman. Jadi maksudnya ke Undang-Undang Cipta Kerja. Ya sekarang masih rame ya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dan juga itu namanya kena Omnibus Law, maka perizinan, semua perizinan baik itu film